Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi salah satu eee, organ yang juga berkontribusi terhadap terjadinya hiperglikemia dan juga diabetes mellitus ya tadi adalah sel alfa pankreas. Jadi di dalam pankreas ini ada beberapa atau tersusun oleh beberapa jenis sel ya, ada sel beta, kemudian ada sel alfa. Namun sedikit berbeda dengan sel alfa, maaf, dengan sel beta pankreas. Pada sel alfa pankreas ini akan memproduksi atau mensintesis hormon glukagon. Nah, hormon ini bekerja berkebalikan dengan insulin. Jika insulin bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa darah, nah sementara glukagon ini meningkatkan glukosa darah ya dengan mekanisme dia akan membantu dalam proses pemecahan glikogen ya menjadi glukosa di hati. Nah, untuk itu adanya peningkatan sekresi glukagon tentunya akan meningkatkan produksi glukosa juga ya yang akhirnya menyebabkan hiperglikemia. Nah, kemudian organ lainnya yang terlibat adalah ginjal. Kita tahu bahwa ginjal atau salah satu fungsi dari ginjal ini adalah untuk memfiltrasi glukosa. Jadi kurang lebih dalam sehari ada sekitar 150-an gitu ya, 150-an molekul glukosa yang terfiltrasi. 90% ini glukosa akan terfiltrasi 90% si molekul glukosa yang terfiltrasi ini akan direabsorpsi ya, diserap kembali oleh sodium glukos transporter 2 atau SGLT2 di bagian tubulus proksimal. Nah, 10% sisanya ini akan diabsorpsi oleh SGLT1 ya, sehingga akhirnya tidak ditemukan adanya glukosa di dalam urin. Namun ternyata saat ini hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penderita DM ini terjadi peningkatan ekspresi gen dari SGLT2. Artinya jumlah SGLT2 pada orang DM ini ternyata lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak menderita DM. Nah, dampaknya apa? Adanya peningkatan SGLT2, maka tentunya jumlah SGLT2 juga semakin banyak. Sehingga akan berdampak pada peningkatan reabsorpsi glukosa ke dalam darah. Nah, ingat kembali tadi peran SGLT2 ya, berperan dalam reabsorpsi glukosa. Nah, untuk itu juga nantinya akan ada obat-obatan yang bekerja dengan menghambat si SGLT2 ini. Contohnya nanti ada dapagliflozin ya, yang dengan harapan bisa menghambat reabsorpsi glukosa sehingga akhirnya nanti glukosa akan diekspresikan melalui urin. Oke, kemudian yang terakhir ini otak ya, yang diduga terlibat dalam patogenesis DM. Nah, sebetulnya sama seperti fungsinya pada sel-sel tubuh perifer, insulin pada otak juga diduga berperan dalam metabolisme glukosa. Nah, otak ini memerlukan kurang lebih 25% glukosa ya dan 20% oksigen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, transportasi glukosa ke dalam sel-sel otak ya, ini tentunya dipengaruhi oleh insulin juga. Nah, ternyata ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami obesitas atau baik yang menderita DM maupun non-DM ya, juga ditemui mengalami hiperinsulinemia yang sebetulnya hiperinsulinemia ini sebagai bentuk kompensasi ya, kompensasi tubuh akibat adanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini ternyata tidak hanya terjadi di perifer, tapi juga di otak. Namun demikian, mekanisme kerja insulin pada otak secara pasti ini masih belum diketahui ya, dan disebutkan juga bahwa pada
DM tipe 2 ini otak ini di dalam otak ini juga terjadi adanya disfungsi dari neurotransmitter yang akhirnya dapat menyebabkan hiperglikemia. Ya, ini namun untuk otak sendiri ini masih terus dilakukan penelitian ya, karena justru uh, adanya peningkatan glukosa di dalam darah ini yang justru uh, berperan atau menyebabkan gangguan pada fungsi-fungsi otak. Oke, baik itu mengenai patogenesis dari DM diabetes mellitus tipe 2 khususnya ya. Mudah-mudahan dapat dipahami mengenai patogenesisnya karena ini penting karena nanti tentunya akan berkaitan juga dengan obat-obatan yang akan diberikan pada pasien.